dulu. Kita coba lihat dulu visual terbaru saat ini. Apa yang bisa digambarkan dari kegiatan para jamaah saat ini di sana nih, Iya. Pak Umar? Apa yang bisa dijelaskan dari kegiatan mereka ini, Pak Umar? Ya, inilah Bukit Arafah ya kan. Disinilah tempat perjumpaan antara Adam dan Hawa. Ya, karena dalam satu riwayat ya, nenek moyang kita itu Hawa itu jatuhnya di Jeddah, maka itu disebut dengan Jeddah, itu nenek sebetulnya ya. Sedangkan Adam ada yang mengatakan ke Afrika, ada juga yang mengatakan tidak jauh dari situ. Akhirnya berjumpalah pasangan ini, Adam dan Hawa ini itu di puncak Arafah itu ada semacam monumennya. Maka itu disebut Arafah, di situ tempat perjumpaan. Arafah itu saling berjumpa kembali. Nah dari situlah Adam dan Hawa itu mohon kepada Allah agar dibangunkan rumah pertobatan tadi. Maka itu dia bergeser sedikit dan disitulah ada Ka'bah. Ka'bah ini dibangun di bawah ibarat tusuk sate dari atas ya, dari aras di sana Tuhan turun ke Baitul Ma'mur dan turun ke bawah itu adalah persis Ka'bah. Maka itu Ka'bah ini sekarang ini bukan hanya tempat tawafnya para manusia ya, tapi juga malaikat dan jin juga ikut tawaf di situ. Itu ada riwayatnya itu kan. Jadi malaikat bumi tidak perlu naik ke atas untuk melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Mereka juga melakukan tawaf di Ka'bah di sini karena ini miniatur arash, sama-sama miniatur arash. Dan biasanya mereka melakukan doa-doa, memanjatkan doa-doa, atau ada doa khusus sebetulnya yang dipanjatkan saat berada di tempat itu? Oh iya, di tempat-tempat tertentu itu memang ada doa-doanya khusus ya kan. Terutama sekarang ini kan sedang wukuf di Arafah ya. Saya kira sebentar lagi akan ada khutbah ya. Nah di situ kalau kita lihat dalam buku manasik haji, doa yang paling panjang itu adalah doa ketika kita wukuf di Arafah. Karena apapun yang kita minta di padang Arafah itu ada jaminan Allah. Bahkan sampai ada hadis Nabi dalam sebuah riwayat mengatakan begini, apakah hambaku mengira aku Tuhan maha pelit sehingga di padang Arafah meminta aku setidak penuhi permintaannya. Jadi logikanya apapun yang kita minta di padang Arafah itu insya Allah Tuhan akan memenuhi. Tapi sekali lagi teori pengabulan doa Tuhan itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah itu. Ya kan? Boleh jadi menurut kita itu, oh ini bayar cash and carry ya kan? Enggak. Tuhan itu kadang-kadang maha tahu lah. Hei, kalau aku turunkan ini permohonanmu, kamu hanya menjadikannya sebagai kebutuhan sekunder. Justru ya akan membutuhkan ini sebagai kebutuhan primer adalah anakmu yang akan datang. Jadi kita nggak dapat doa itu, tapi anak kita yang dapat. Semuanya orang kan cinta anak itu kan. Anakmu nanti akan menjadikannya kebutuhan primer. Nah itu salah satu hikmahnya. Maka itu pengabulan doa itu boleh jadi penolakan, tapi penolakan doa itu juga boleh jadi penerimaan. Oke. Nah itu maksudnya apa? Ada orang minta jodoh terus menerus siang dan malam habis sholat. Nih ambil jodoh ini. Oke. Akhirnya jodohnya itu kan sebetulnya bukan yang berkah yang diperoleh itu. Nah penolakan doa itu boleh jadi mungkin pengabulan kita. Hei, kami tidak penuhi itu. Karena kalau kami penuhi Anda permintaannya nanti akan bermain-main di bumi, tidak naik ke langit ya kan. Justru Anda yang aku ingin mengajak Anda naik ke langit. Oke. Ternyata etalase yang dipamerkan di langit itu jauh lebih dahsyat indahnya ketimbang yang kita akan minta di bumi. Oke. Ya Allah jangan terima pengabulan, jangan kabulkan doaku yang kemarin, aku mau yang ini kan. Jadi jangan salah paham kalau doa kita tidak dikabulkan Allah. Boleh jadi ada hikmah yang sangat dahsyat di balik penolakan itu. Oke, kita juga sambil berbincang juga saat ini sudah bergabung.